Hai guys, kali ini aku mau ngebahas tentang hopeless. Kenapa aku bahas ini? Karena belakangan ini situasi lagi pandemik ya. Jadi banyak orang yang kehilangan harapan, kayak mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang nunggu pasangan hidup dan lain sebagainya. Kali ini aku mau ngebahas, oke? Nah, sebelum aku lanjutin, jangan lupa kalian subscribe dulu biar aku semangat terus untuk melayani Tuhan. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstances and situation, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your specific requests known to God. Philippians 4, verse 6, Amplified. Nah, kan dibilangin every situation and every circumstances, oke? Jadi di segala bentuk situasi, apapun itu keadaan kita harus ngomong sama Tuhan, oke? Nah, doa sendiri itu apa sih? Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Dapat mencakup permohonan, ucapan syukur, pujian, nyanyian, pujian, dan ratapan. Oke. Ratapan itu tuh apa sih? Ratapan itu tuh keluh kesah kita, mengadu, komplain sama Tuhan. Makanya ada kitab ratapan. Kalau kalian ada waktu boleh baca kitab ratapan. Isinya tuh tentang komplain semua sama Tuhan gitu. Kayak Tuhan dengar gak sih doa gue gitu. Aduh Tuhan, hari ini aku gagal, pertanyaan semuanya dibahas gitu. Oke, jadi kalian tuh gak masalah untuk ngebahas tentang apapun itu permintaan kita gitu sama Tuhan. Jadi permintaan kita sama Tuhan tuh ya kita harus utarain apa keinginan, ekspektasi kita itu apa, kita harus ngomong ke Tuhan, oke? Terus juga sekalian itu juga kayak bentuk segala macam kayak kekesalan kalian, frustasi kalian tuh ngomong aja sama Tuhan gitu. Nah, cuma kan boleh nggak sih kita komplain sama Tuhan gitu, ngomong sama Tuhan? Kan ada kaum-kaum tertentu yang bilang, kayaknya nggak sopan ya ngomong sama Tuhan tuh, kayaknya tuh mesti yang bagus-bagus gitu. Nah, yuk kita baca di Yunus. And said, I called out of my trouble and distress to the Lord, and He answered me. Out of the belly of Sheol I cried for help, and You heard my voice. Jonah 2 verse 2 Amplified. Nah, di sini kan dibilang distress. Distress sendiri itu apa? Distress itu tuh kayak bener-bener kesengsaraan banget gitu. Dia tuh bener-bener di dalam perut ikan tuh kayak bener-bener stres banget gitu. Makanya kan sampai dia cerita-cerita di situ sama Tuhan, Tuhan tolongin gue stres banget di dalam gitu kan. Nah, akhiran bener, kalian tahu kisahnya, akhiran si ikan besarnya itu muntah, oke? Nah, kalau kalian tahu tuh sebenarnya tuh orang tuh berpikir ikan Yunus tuh ikan paus enggak. Di Bible tuh nggak ada ngomong ikan paus loh. Di Bible tuh dibilang ikan besar ya. Mungkin pada zaman itu atau mungkin di zaman sekarang itu diidentik dengan ikan paus itu tuh ya ikan besar itu. Padahal kan nggak tahu pada saat itu sih Yunus itu dimakan ikan apa. Oke, lanjut. Nah, seperti itu. Nah, gitu juga dengan si Hana. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 1 Samuel 1 ayat 11. Si Hana itu tuh sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, jika Tuhan tuh perhatiin sengsara hamba-Mu ini, itu benar-benar sampai nangis-nangis banget, sampai benar-benar sengsara banget si Hana pada saat itu. Karena pada zaman dahulu di bangsa Yahudi, itu tuh kalau misalnya nggak punya anak, itu benar-benar aib banget gitu. Dan Hana itu dihina-hina gitu sama istrinya si Elkana. Jadi Elkana itu punya 2 istri gitu kan. Nah, benar-benar itu aib banget buat pada zaman itu gitu. Jadi si Hana tuh sampai benar-benar nangis-nangis memohon sama Tuhan gitu. Gue sengsara banget, tolong dong supaya Tuhan jawab doa gue gitu kan. Nah, itu Tuhan jawab loh ya kan. Bukan berarti Tuhan gak jawab loh segala bentuk frustasinya kita segala macam. Kalian tahu kan pada akhirnya
Hana itu akhirnya punya anak si Samuel ini gitu. Jadi Tuhan itu pasti mendengar segala bentuk keluh kesahnya kita gitu. Nah, ini kan dibilang Kristus ada di dalam diri kita. Berarti that's mean Christ is our life gitu. Bener-bener kehidupan kita. Apa sih kehidupan kita? Nafas, makan, ya kan? Nah, itu tuh. Jadi Tuhan Yesus itu adalah kehidupan kita. Jadi perahukan Tuhan Yesus itu seperti nafas kita. Setiap detik kita harus nafas kan. Perahukan Tuhan Yesus itu seperti makanan kita. Setiap sehari 3 kali kita harus makan, ya gak sih? Nah, perahukan itulah seperti itu gitu. Jadi kayak ngomong sama sahabat gitu. Gitu guys. Asik kan kalau kita punya Tuhan Yesus yang hidup ya seperti itu gitu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Nah, ayat ini menceritakan tentang Paulus. Pada saat itu Paulus lagi dalam tekanan banget, dan dibuatlah ayat ini di mana dia kayak benar-benar stres banget. Pada saat itu dia di depan mata keadaannya seperti ini, satu-satunya harapan dia matanya tertuju kepada Tuhan Yesus gitu, satu-satunya harapannya dia gitu. Nah gitu juga dengan kita gitu, walaupun keadaan depan mata nggak ada terjadi apa-apa, kalian harus percaya sama Tuhan Yesus gitu. Kalau tips aku ya, kalau tiap kali aku doa, walaupun nih keadaan depan mata tuh yang nggak langsung dijawab sama Tuhan gitu, atau mungkin nanti gitu kan. Tips aku ya, cara aku tuh adalah, Tuhan terima kasih telah menjawab doa aku. Aku percaya walaupun aku nggak lihat di depan mata aku percaya Tuhan itu lagi bekerja, lagi memproses aku sehingga suatu saat aku siap ketika Tuhan sudah menjawab doa aku. Kayak misalnya contoh ya, misalnya kalian itu pengen punya rumah yang besar gitu, rumah kalian itu pengen dibikin untuk komsel, itu good kan, based on the Bible gitu. Terus sudah gitu tapi Tuhan nggak jawab. Atau mungkin lebih parah lagi, misalnya kalian ngontrak rumah, ternyata kenyataannya diusir gitu. Kalian pernah nggak sih kayak doa gak dijawab sama Tuhan? Atau mungkin kalian doa apa, dapetnya apa gitu. Misalnya sorry to say, misalnya kalian punya orang tua dan orang tua kalian bertengkar, kalian berdoa berharap orang tua kalian itu bersatu kembali. Kenyataannya habis kalian doa, bercerai. Kalian kesel gak sih kayak gitu? Pasti kalian secara natural, secara manusia pasti kan kalian berpikir, Tuhan ada gak ya? Kok Tuhan jahat? Ya gak sih? Nah, cara Tuhan tuh tiap-tiap orang berbeda-beda gitu. Jadi kayak misalnya ya, kayak balik lagi misalnya kayak rumah gitu, kalian minta rumah yang besar, terus kenyataannya kok gue abis doa minta rumah yang besar, kenyataannya gue diusir deh sama orang yang punya kontrakan nih misalnya ya. Kita nggak tahu jalannya Tuhan. Tuhan tuh memproses gitu. Mungkin kalau dikasih sekarang, misalnya contoh kalian tuh orangnya misalnya sorry to say, misalnya parnoan gitu. Bukannya kalian senang dapat rumah yang besar, malah kalian itu malah jadi stres gitu. Misalnya kalian keluar rumah gitu, pergi bentar gitu ya, malah bukannya seneng, malah kalian tuh kayak kesel gitu, parno, rumah gue nanti dirampok nggak ya, rumah gue nanti dicuri orang nggak ya gitu. Bukannya seneng, malah kamu stres kan, keteken kan jadinya gitu. Makanya Tuhan itu apa ya bilangnya, sembuhin dulu lah si parnonya kamu ini gitu, dengan cara yaitu macam-macam sih cara ya. Tuhan mungkin dibentuk dengan cara yang gak enak itu. Jawaban kita doa apa kok jawabannya gak enak gini, kalau nggak ditunda dulu sama Tuhan, kok nggak dijawab, kayak gitu macam-macam caranya. Sehingga ketika parno kalian udah beres, udah clear, udah nggak ada lagi, barulah dikasih si rumah besar itu. Jadi ketika dapat si rumah besar itu, kalian malah seneng, jadi akhirnya aku diberkatin banget, dan orang lain merasakan itu. Coba kamu bandingin kalau misalnya kamu dalam keadaan parnoan misalnya, terus akhirnya Tuhan kasih itu rumah gede, walaupun kamu bilang gue kan pengennya untuk bangun ini nih, untuk mau bikin komsel gitu, kalau kenyataannya kok malah gue seperti ini gitu, ya gak sih? Nah itu Tuhan bentuk dulu. Kita nggak tahu jalannya Tuhan tuh, kita nggak nyampe gitu pola pikir Tuhan. Jadi percaya aja, walaupun jalannya nggak enak, walaupun di depan mata itu nggak dijawab,
Kalian percaya itu adalah jawaban Tuhan dan kalian itu sedang diproses sehingga kalian siap ketika mendapatkan janji itu.